Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Solihuddin. Bapak sebagai pengajar di Teknik Elektronika Industri untuk pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini Bapak akan memberikan materi tentang algoritma pemrograman. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami, menganalisis, menyajikan, dan membuat teknik pemecahan masalah matematis menggunakan algoritma dengan disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Baik, salah satu teknik pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan algoritma. Yang dimaksud dengan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Penemu algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Dan dari namanya, istilah algoritma muncul. Dari al-Khwarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Struktur algoritma adalah sebagai berikut. Perhatikan algoritma sederhana berikut ini. Jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah, coba kira-kira apa yang harus dilakukan jika ada seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain? Yang pertama dilakukan adalah untuk membuat algoritma diawali dengan start dulu, dimulai, kemudian apa yang akan dilakukan? Yang kedua adalah menyiapkan peralatan tulis. Setelah menyiapkan peralatan tulis, apa yang dilakukan? Kemudian kita akan menulis surat. Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Setelah itu amplop ditempeli perangko secukupnya. Kemudian pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Dan terakhir adalah stop. Ya, jadi kita sudah mengirimkan ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya, kemudian stop. Itu adalah akhir dari seseorang jika ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain. Untuk algoritma perhitungan luas segitiga gimana? Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan luas segitiga. Seperti yang kalian ketahui bahwa rumus dari luas segitiga itu adalah apa? Luas adalah alas kali tinggi dikali dengan setengah. Itu adalah intinya untuk menghitung luas segitiga. Nah, kalau untuk membuat algoritma gimana? Untuk membuat algoritma, yang pertama adalah kita mulai dengan start. Jadi dimulai dengan start. Kemudian kedua, baca data. Yang dibaca adalah data apa? Alas
dan tinggi. Jadi kita harus ketahui dulu data alasnya dan tingginya berapa. Kemudian yang ketiga, luas adalah alas kali tinggi kali setengah. Selanjutnya tampilkan luas dan diakhiri dengan stop. Dari algoritma di atas adalah algoritma yang sangat sederhana. Hanya ada 5 langkah. Pada algoritma ini tidak dijumpai perulangan ataupun pemilihan. Semua langkah dilakukan hanya 1 kali. Sekilas algoritma di atas adalah benar. Namun apabila dicermati, maka algoritma ini mengandung kesalahan yang mendasar, yaitu tidak ada pembatasan pada nilai data untuk alas dan tinggi. Jadi nilai data alas dan tinggi ini kan harusnya berupa bilangan positif, tidak boleh diberi bilangan negatif. Maka hasil perbaikan dari algoritma perhitungan luas segitiga yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah start, start. Kemudian baca data alas dan tinggi. Dilanjutkan periksa data alas dan tinggi. Jadi alas dan tinggi ini diperiksa. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan ke langkah 4. Jika tidak, maka stop. Kemudian yang keempatnya adalah luas adalah alas kali tinggi kali setengah. Kemudian tampilkan luas dan diakhiri dengan stop. Jadi hasilnya kan seperti ini yang benarnya. Setelah diperbaiki, nilainya adalah seperti ini. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pokok tentang algoritma. Pertama, algoritma harus benar. Kedua, algoritma harus berhenti. Dan setelah berhenti, algoritma memberikan hasil yang benar. Kemudian, dalam pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya 1 atau A, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. B, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang C, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Demikian materi dari Bapak tentang algoritma pemrograman. Bapak harap kalian bisa memahami. Jika masih ada yang tidak paham, silakan diputar ulang video yang sudah diberikan ya. Atau jika masih ada yang belum paham, silakan menghubungi Bapak atau komentar di bawah ya. Jika masih ada yang belum paham juga, silakan boleh browsing, cari di internet tentang algoritma pemrograman. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.